手！秦羽怎么做到的？ Halo guys, balik lagi sama Abang Frank. Gimana kabar teman-teman semuanya? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan alur cerita rekap Donghua Transformasi Bintang ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung, Abang Frank saranin nonton dulu pembahasan rekap bagian-bagian sebelumnya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, nggak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja simetriskan posisi rebahan kalian. Inilah waktunya kita baku hantam. Begitu keluar dari tempat pengasingannya, Qin Yu segera kembali ke alam Jianglan untuk menemui sahabat-sahabatnya. Diketahui juga, Qin Yu telah mencapai ranah Heavenly Deity, sedangkan He Yu mengabarkan baru mencapai ranah Deity tingkat atas. Sementara itu, Lu Sui dan Hong Yu yang telah lama tinggal di alam Jianglan mulai merindukan kampung halaman mereka. Keduanya meminta izin kepada Qin Yu untuk pulang, sekaligus membawa keluarga mereka berlatih di alam Jianglan. Tidak menolaknya, Qin Yu menyetujui permintaan tersebut, serta memutuskan pergi sendiri ke Gunung Mini untuk menjemput keluarga mereka. Namun setibanya di lokasi tujuan, Qin Yu dikejutkan oleh pemandangan mengerikan. Gunung Mini telah hancur dan dibakar habis oleh pasukan kolam naga hitam yang dipimpin Xiong He. Sehingga Qin Yu yang dipenuhi amarah memutuskan langsung menuju markas kolam naga hitam untuk menuntut balas dendam. Sesampainya di markas naga hitam, Qin Yu melepaskan kekuatan api putih miliknya dan menghancurkan pertahanan musuh, sehingga membuat para penjaga yang pernah bertarung dengannya ratusan tahun yang lalu langsung ketakutan. Bahkan dengan formasi yang sangatlah kuat, Qin Yu berhasil menjebak seluruh pasukan kolam naga hitam. Tidak butuh waktu lama, Xiong He bersama Meiji dan Tuo Chaotian muncul untuk menghadapinya. Mereka memperingatkan Qin Yu agar menghentikan serangan, tetapi Qin Yu sama sekali tidak gentar. Baginya, menghancurkan Gunung Mini harus dibayar dengan harga yang setimpal. 大人不管我们了，没本事逃出来！求您的份上救救我吧！大人，别抛下我！ Meskipun harus menghadapi 3 musuh sekaligus, Qin Yu tetap mampu mengimbangi mereka. Bahkan senjata Heavenly Deity miliknya berhasil menghancurkan senjata Xiong He, sehingga membuat semua orang terkejut. Pasalnya kekuatan Qin Yu ternyata jauh melampaui perkiraan mereka. Menyadari mereka berada di ambang kekalahan, Xiong He dan kedua rekannya menyusun strategi, serta menyerang Qin Yu secara bersama. Di mana ketika Xiong He mencoba mengalihkan perhatian Qin Yu melalui pertarungan jarak dekat, Tuo Chaotian juga menyerang dengan menggunakan formasi miliknya, sehingga Meiji memiliki kesempatan untuk melepaskan racun ekor kalajengking. Pada awalnya, Xiong He mengira telah menang, namun secara mengejutkan, Qin Yu kembali bangkit tanpa luka sedikit pun. Bahkan dengan serangan balasan yang sangat cepat, dia berhasil menghabisi Xiong He. Meiji dan Tuo Chaotian yang ketakutan segera memanggil penguasa sejati kolam naga hitam, sosok misterius bernama Tan Jiu, untuk keluar dari tempat pengasingannya. Kemunculan Tan Jiu langsung mengubah suasana. Aura yang sangat mengerikan membuat Qin Yu menyadari bahwa kekuatan musuhnya berada di ranah Heavenly Deity tingkat menengah. Sementara Tan Jiu justru menawarkan perdamaian kepada Qin Yu dan menjadi anak buahnya. Tetapi jelas Qin Yu menolaknya,
sehingga pertempuran kembali terjadi. Dalam pertarungan, Tan Jiyu memperlihatkan kemampuan mengendalikan hukum ruang dan menciptakan sebuah domain yang mampu menekan musuhnya. Meskipun begitu, Qin Yu berhasil bertahan dengan teknik teleportasi rahasia yang menghubungkannya dengan alam semesta ciptaannya. 你用了什么手段？ Semakin lama bertarung, Tan Jiyu mulai menyadari bahwa Qin Yu menyimpan banyak rahasia besar. Bahkan dia sempat berpikir untuk mencari murid Qin Yu demi mempelajari teknik teleportasi tersebut. Namun menyadari membunuh Qin Yu justru akan menguntungkan baginya, serta bisa mendapatkan semua rahasianya. Tan Jiyu justru kembali berubah pikiran dan ingin menghabisi Qin Yu. 动不了了，这是黑龙大人的最强杀招。 Di saat pertempuran mencapai puncaknya, Huang Fujing tiba-tiba muncul. Dengan kekuatan luar biasa, dia menghentikan serangan Tan Jiyu hanya dalam sekejap. Bahkan seluruh klon milik Tan Jiyu langsung lenyap begitu saja. Huang Fujing ternyata mengetahui identitas asli Tan Jiyu, termasuk rahasia bahwa dia sebenarnya berasal dari dunia iblis dan menjaga kolam naga hitam demi melindungi bunga teratai langka yang tersembunyi di dasar danau. Meskipun mengetahui kebenaran harta tersebut, Huang Fujing tidak berniat untuk merebutnya. Tujuannya datang hanyalah ingin menyelamatkan Qin Yu. Tidak hanya itu, Huang Fujing juga mengundang Qin Yu untuk pergi ke Gunung Xuanjin dan berlatih bersamanya. Namun Qin Yu menolak dengan sopan. Dia merasa kekuatannya masih belum cukup untuk bergabung dengan salah satu faksi besar. Di saat Huang Fujing mengangguk menerima alasan tersebut, Qin Yu memanfaatkan kesempatan untuk menanyakan sesuatu yang selama ini mengganggu pikirannya, yaitu tentang keluarga Jiang dan sosok Jiang Li. Huang Fujing akhirnya menjelaskan, keluarga Jiang merupakan salah satu dari 8 keluarga agung di alam dewa. Dia juga mengatakan, kehidupan Jiang Li ternyata tidak seindah yang dibayangkan. Dengan status dan kedudukan Jiang Li yang sangat tinggi, banyak orang ingin menikahinya demi memperoleh kekuasaan dan kesempatan menjadi God King. Tapi untungnya, Jiang Lan selama ini selalu melindunginya dari pernikahan politik yang dipaksakan ayahnya. Setelah menjelaskan hal tersebut dan merasa Qin Yu sudah aman, Huang Fujing lantas meninggalkan tempat ini. Sementara Qin Yu yang telah merasa lega Paman Lan selalu melindungi Jiang Li, lantas memutuskan untuk mencari bunga teratai yang sedang dijaga oleh Tan Jiyu, sehingga dia memutuskan untuk memasuki kolam naga. 黑龙潭当真诡异。 Singkat cerita, setelah bertahun-tahun menunggu, Qin Yu akhirnya menemukan tempat persembunyian Tan Jiyu dan Liu Yuxi, di mana di kedalaman ruang bawah tanah terdapat 2 bunga teratai warna-warni yang sangat langka. Bahkan dikatakan, daun bunga tersebut dapat digunakan sebagai bahan ramuan tingkat tinggi, sementara inti bunganya mampu menghidupkan kembali seseorang yang telah mati selama jiwa sejatinya masih tersisa. Namun tepat ketika bunga-bunga itu matang, sesuatu yang tak terduga terjadi. Kedua bunga tersebut layu dan menyatu, lalu berubah menjadi satu bunga teratai berdaun 9 yang jauh lebih berharga. Keserakahan Tan Jiyu langsung muncul. Pasalnya dikarenakan hanya ada satu bunga, dia langsung menyerang Liu Yuxi demi menguasai harta tersebut seorang diri. Pada awalnya, Liu Yuxi terlihat menyerah, tetapi sesaat kemudian, keduanya menghunuskan senjata masing-masing. Persahabatan yang telah terjalin selama bertahun-tahun runtuh hanya karena satu harta karun legendaris. Bunga langka itu hanya tumbuh 1 kali dan memiliki kekuatan luar biasa, sehingga tak seorang pun rela melepaskannya. Liu Yuxi sangat kecewa ketika menyadari bahwa Tan Jiyu ternyata masih menyimpannya jahat. Selama ini dia percaya sahabatnya telah berubah, tetapi kenyataannya
Tan Jiu tetap memilih mengkhianatinya demi mendapatkan bunga tersebut. Tan Jiu segera melepaskan beberapa klonnya untuk menyerang, sementara Liu Yuxi yang terlindungi oleh zirah kuat masih mampu bertahan. Namun menyadari dirinya berada di ujung kekalahan, Liu Yuxi mengambil keputusan nekat dengan membakar jiwanya sendiri demi melancarkan serangan terakhir yang sangat dahsyat. Ledakan besar mengguncang seluruh goa. Tan Jiu berhasil selamat berkat perlindungan para klonnya. Tetapi Liu Yuxi kehilangan nyawanya akibat pengorbanan tersebut. Tepat di saat Tan Jiu hendak mengambil bunga teratai, Qin Yu yang selama ini bersembunyi akhirnya bergerak. Dia melancarkan serangan mendadak dari belakang. Tetapi Tan Jiu telah bersiap dan menggunakan bayangan palsunya untuk mengelabuinya, sehingga pertarungan kembali dimulai. Meski Tan Jiu mencoba melarikan diri, Qin Yu berhasil menghancurkan sebagian besar klonnya. Namun kecepatan Tan Jiu terlalu tinggi, sehingga Qin Yu memilih menghentikan pengejaran dan memusatkan perhatiannya pada bunga teratai berdaun 9 yang akhirnya berhasil dia peroleh. Setelah mendapatkan harta tersebut, Qin Yu segera kembali ke alam Jianglan dan menemui Paman Ah Fu untuk mencari tahu rahasia di balik bunga tersebut. Dari penjelasan Ah Fu, Qin Yu mengetahui bahwa bunga teratai tersebut menyimpan mutiara emas yang sangat langka. Mutiara itu memiliki kekuatan luar biasa, tetapi juga sangat berbahaya. Pasalnya bisa membekukan jiwa pemiliknya. Ah Fu melanjutkan, untuk memurnikan mutiara tersebut, Qin Yu harus mencapai tingkat kultivasi jiwa yang jauh lebih tinggi. Menyadari jalannya masih panjang, Qin Yu lantas memutuskan untuk terus berlatih sebelum menyerap mutiara teratai. Di sisi lain, He Yu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Kemampuan tombaknya meningkat secara luar biasa, sehingga mampu meluncurkan ribuan serangan dalam sekejap mata. Bahkan ketika Qin Yu mencoba menguji kekuatannya, He Yu mampu menangkis serangan itu dengan mudah. Melihat perkembangan sahabatnya, Qin Yu lantas meminta He Yu untuk terus berlatih dengan cara yang sama. Tidak hanya itu, menyadari dirinya telah tertinggal, Qin Yu memutuskan untuk kembali mengasingkan diri dan berlatih tanpa henti untuk meningkatkan kekuatannya. Berkat kerja kerasnya, Qin Yu berhasil menembus tingkat keempat formasi dan menguasai beberapa teknik baru yang jauh lebih kuat. Beberapa waktu kemudian, Ah Fu memberikan dua kabar penting. Kabar pertama, Lu Sui, Hong Yu, Wulan, dan Wu He telah berhasil mencapai kesempurnaan spiritual. Namun ada sesuatu yang aneh. Tidak seorang pun dari mereka mampu merasakan petaka ilahi di dalam dunia milik Qin Yu. Mendengarkan hal tersebut, Qin Yu mulai curiga bahwa dunia universe ciptaannya memiliki hukum yang berbeda dengan alam dewa, sehingga dia meminta Ah Fu untuk sementara waktu mengeluarkan Wulan dan rekan-rekannya dari tempat tersebut. Sambil mengangguk, Ah Fu menyampaikan kabar kedua, di mana He Yu berhasil mencapai ranah Heavenly Deity tingkat bawah. Di sisi lain, Jiang Lan terlihat menemui Jiang Li untuk membicarakan Qin Yu. Jiang Lan telah mendengar bahwa Qin Yu telah mencapai tingkat Heavenly Deity, sehingga membuat Jiang Li merasa sangat bahagia, sekaligus khawatir, pasalnya banyak dewa mulai memburunya. Di saat Jiang Lan meminta Jiang Li untuk santuy, serta Qin Yu memiliki alam Jiang Lan untuk bersembunyi, Jiang Li lantas mengungkapkan sebuah fakta, di mana ayahnya terus memaksanya untuk menikah demi kepentingan keluarga. Fakta tersebut jelas membuat Jiang Lan muak. Dia benar-benar berambisi untuk mempertahankan hubungan Qin Yu dan Jiang Li, bahkan bersedia mempertaruhkan nyawa demi hubungan mereka berdua. Di tempat lain, Qin Yu yang saat ini berada di sebuah kafe tanpa sengaja mendengar informasi di mana Tan Jiu ternyata telah menyebarkan berita tentang banyak harta yang dimilikinya,
sehingga membuat para dewa di ranah Heavenly Deity mulai memburunya untuk mendapatkan semua hartanya. Beberapa hari kemudian, dua dewa bersaudara bernama Wu Geng dan Wu Liu memutuskan pergi ke Gunung Mini untuk memburu Qinyu. Namun sesampainya di lokasi tujuan, mereka justru terjebak dalam formasi mematikan yang telah dipersiapkan Qinyu. Di dalam jebakan tersebut, badai pasir dan hujan pedang menyerang mereka dari segala arah. Bahkan dikarenakan tidak memiliki kemampuan untuk melawan dan menghancurkan formasi, mereka akhirnya dikalahkan serta disegel di dalam pagoda milik Qinyu. Bahkan dikarenakan inti jiwa mereka telah disegel, mereka terpaksa menjadi budak Qinyu. Hilangnya Wu Geng dan Wu Liu di Gunung Mini segera menggemparkan alam dewa. Banyak dewa mulai berdatangan ke Gunung Mini untuk menyelidiki keberadaan Qinyu. Namun mereka tidak menyadari bahwa seluruh gunung telah dipenuhi formasi mematikan. Satu demi satu para dewa yang mencoba menyerang justru terjebak. Qinyu menggunakan api putih dan berbagai formasi untuk mengalahkan mereka dengan mudah. Bahkan beberapa dewa yang terkenal kuat akhirnya berhasil ditangkap dan disegel di dalam pagoda. Meski berhasil mengalahkan banyak musuh, Qinyu menyadari ancaman sesungguhnya belum tiba. Dan benar saja, sejumlah dewa yang jauh lebih kuat akhirnya muncul, termasuk Tan Jiu dan seorang calon God King bernama Qiu Zongfu di ranah Heavenly Deity tingkat atas. Kedatangan Qiu Zong langsung mengubah keadaan. Dengan kekuatannya yang luar biasa, dia mampu menghancurkan formasi Qinyu hanya dalam satu serangan. Fakta tersebut akhirnya membuat Qinyu turun langsung untuk menghadapi Qiu Zong. Di saat pertarungan mencapai puncaknya dan Qiu Zong mampu memanipulasi ruang, Qinyu tiba-tiba memperoleh pemahaman baru tentang hukum ruang. Dengan kekuatan tersebutlah, dia menciptakan dunia universe yang sempurna dan menjebak Qiu Zong beserta para dewa lainnya di dalam ruang ciptaannya sendiri. Seluruh dewa di tempat ini jelas terkejut. Mereka menyadari Qinyu mampu menciptakan sebuah dunia yang katanya hanya bisa dilakukan oleh seorang God King. Di saat musuh masih terjebak di dalam dunia universe, Qinyu mulai memahami bahwa hukum ruang dan waktu adalah inti dari seluruh kultivasi. Dunia universe yang diciptakannya ternyata merupakan alam tersendiri yang terpisah dari dunia fana, dunia immortal, dan alam dewa. Dengan kata lain, pemahaman tentang hukum tersebut, serta dia mampu menciptakan sendiri dunia universe, maka sudah menjadi bukti nyata kekuatan tingkat 10 transformasi bintang. Bahkan meski hanya berada di ranah Heavenly Deity, namun dengan kultivasi transformasi bintang, kekuatan Qinyu sudah setara dengan seorang God King. Tidak hanya itu, pemahaman tersebut membuat alam dewa bergejolak, serta memunculkan sebuah fenomena yang seharusnya hanya akan muncul jika ada Exalted Celestial yang terlahir. Di tengah-tengah proses kultivasinya, Qinyu kembali bertemu dengan sosok Qiu Ziume alias God King Vitalitas. Qiu Ziume juga menjelaskan, dua tetes air matanya telah diwariskan kepada Qinyu dan Jiangli sebagai awal dari takdir baru mereka. Sebelum menghilang, Qiu Ziume juga berpesan agar Qinyu tidak hidup hanya demi balas dendam. Dia berharap Qinyu dapat menemukan kebahagiaan sejati dan kembali bersatu dengan Jiangli. Kata-kata tersebut semakin memperkuat tekad Qinyu. Kini dengan kekuatan yang terus berkembang dan rahasia besar yang mulai terungkap, dia bersumpah akan menjadi lebih kuat demi melindungi orang-orang yang dicintainya dan suatu hari nanti bertemu kembali dengan Jiangli.
Nah guys, sepertilah pembahasan alur cerita rekap Danghua Transformasi Bintang part 22-nya guys ya. Nah, kalau ada yang nanya bang, ini udah sampai episode berapa? Jadi kita udah bahas di episode 5 sampai episode 8 season 6 ya guys ya. Jadi untuk seterusnya kita bakalan bahas lagi di season 6 sampai kita tamatin pembahasan season 7 ya guys ya. Nanti kalau udah tamat dari season 1 sampai 7-nya, kita gabung jadi durasi panjang ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frank pamit undur diri dulu. See you and bye. I guess I look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams, we all want things, but what you gonna do for it, how you gonna move for it, what you gonna be?